Gonore atau biasa disebut kencing nanah merupakan penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Penyakit ini umumnya ditularkan melalui hubungan seksual atau kontak langsung dengan luka yang terinfeksi oleh kuman gonore, namun bayi juga dapat terinfeksi dari ibunya ketika proses melahirkan. Gonore dapat terjadi pada pria maupun wanita. Gonore dapat menyerang uretra, rektum atau tenggorokan. Pada wanita gonore juga dapat mengenai serviks. Gejala pada penyakit gonore. Yang pertama, untuk wanita, keputihan yang keluar lebih banyak dari biasanya. Kedua, keputihan berwarna kuning atau hijau. Ketiga, nyeri saat melakukan hubungan badan. Keempat, mengalami demam. Kelima, pembekakan pada vulva. Keenam, keluarnya darah setelah melakukan hubungan intim. Dan masih banyak lagi gejala-gejala pada wanita. Setelah itu, gejala pada laki-laki. Yang pertama, frekuensi buang air kecil yang cukup sering. Kedua, keluarnya nanah dari Mr. P berwarna putih, krim, atau kehijau-hijauan. Ketiga, bengkak dan kemerahan di bukaan Mr. P. Keempat, bengkak atau nyeri pada tetis. Kelima, sakit tenggorokan yang datang secara terus-menerus. Cara mencegah penyakit gonore. Yang pertama, untuk mencegah penyakit ini sangat penting untuk tidak berganti-ganti pasangan seksual. Yang kedua, hindari berhubungan seksual sampai pengobatan antibiotik selesai. Selanjutnya, cara mengobati. Gonore dapat diobati dengan antibiotik. Untuk mencegahnya, sebaiknya terapkan seks yang aman dan setia pada satu pasangan, tidak melakukan hubungan di luar nikah. Biasanya, dokter akan memberikan suntikan antibiotik dan obat oral pada pengidap dan pasangannya. Pengidap juga dianjurkan untuk tidak melakukan hubungan seks dulu sementara, sampai perawatan selesai. Hal ini karena masih ada risiko terjadinya komplikasi atau penyebab infeksi. Dokter juga menyarankan pengidap untuk kembali melakukan pemeriksaan setelah 1-2 minggu untuk memastikan bakteri gonore telah hilang sepenuhnya. Sejarah singkat gonor. Gonor diambil dari bahasa Yunani, yakni gonos yang berarti biji dan roe yang berarti mengalir. Disebut demikian karena para ahli mengira pada awalnya penyakit ini disebabkan oleh kelainan atau infeksi pada cairan semen. Waktu pasti timbulnya gonor sebagai penyakit yang lazim tidak dapat ditentukan secara akurat dari catatan sejarah. Beberapa catatan sejarah, seperti catatan Parlemen Inggris pada tahun 1161 dan keputusan Raja Louis ke-9 dari Prancis pada tahun 1256, mengutarakan penyakit dengan gejala-gejala yang mirip gonor, tetapi tidak mendiagnosis gonor. Pada saat itu, banyak sekali praktek prostitusi yang dilakukan, sehingga menjadi cikal bakal munculnya dan menyebar luasnya penyakit ini. Pada tahun 1854, Dr. Wilhelm Goldman menuliskan gonorrhea di bukunya. Dia mencatat bahwa penyakit ini cukup umum dalam prostitusi dan para homoseksual di kota besar. Gonor mempengaruhi sekitar 0,8% wanita dan 0,6% pria. Sedangkan di Indonesia sendiri, gonor merupakan penyakit IMS yang sangat umum dengan angka 2 juta kasus per tahunnya.